A few moments later. Assalamualaikum WB. Di sini saya akan membahas tentang toleransi dalam Islam. Hadis toleransi berikut juga bisa jadi pedoman kehidupan setiap manusia. Hadis tersebut berbunyi, artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. HR Bukhari. Pengertian toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain berpendapat lain, berhati lapang dan tenggang, rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggan, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salimah yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama, yuslimu, islaman, yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah interaksi sosial, jadi ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. Dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang mengandung isi tentang toleransi. Pertama terkait dengan keyakinan dan menjalankan peribadatan. Dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 mengandung keluasan ajaran Islam tidak memaksakan Islam kepada orang lain. Ajaran Islam tidak memaksakan Islam kepada orang lain. Masing-masing melaksanakan tuntutan agamanya dan tidak mencampuradukan ajaran agama satu dengan yang lainnya. Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa kaum muslimin dilarang ridho atau bahkan ikut serta-merta dalam segala bentuk peribadatan dan keyakinan orang-orang kafir dan musyrikin. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang terkait dengan toleransi dalam beragama atau hidup berdampingan dengan agama lain. Dalam hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256, di mana di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa umat Islam dilarang memaksa umat lain untuk memeluk agama Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa ayat tersebut melarang memaksa seorang pun untuk masuk Islam. Hal ini karena Islam adalah agama yang sangat jelas dan gamblang tentang semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu memaksakan seseorang masuk ke dalamnya. Terakhir yang ketiga, dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang menjelaskan terkait dengan toleransi dalam hubungan antar masyarakat dan bernegara. Salah satu ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kaum muslimin harus tetap berbuat adil, walaupun terdapat non-muslim dalam wilayahnya dan juga dilarang menzalimi hak mereka. Hal itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Di samping itu juga, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 dijelaskan bahwa orang-orang kafir yang tidak menyatakan permusuhan terang-terangan kepada kaum muslimin, diperbolehkan kaum muslimin hidup rukun dan damai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mereka. Adapun bentuk-bentuk toleransi yang diajarkan dalam agama Islam ialah sebagai berikut. 1. Toleransi dalam ilmu. 2. Toleransi dalam harga diri. 3. Menghormati prinsip agama. 4. Toleransi dalam utang piutang. 5. Berbuat adil pada siapapun. 6. Toleransi dalam perdagangan. 7. Toleransi dalam mereaksi kesalahan. 1. Toleransi dalam ilmu. Tidak bisa dipungkiri, jika ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam, orang-orang yang berilmu juga telah dijamin kedudukannya oleh Allah SWT. Begitu halnya dalam hal mengabdikan ilmu atau membagikan ilmu kepada sesama manusia. 2. Toleransi dalam harga diri. Pada dasarnya, setiap orang memiliki harga diri yang wajib dijaganya. Sayangnya, di tengah kehidupan bermasyarakat hari ini, masih banyak orang yang gemar menjatuhkan atau melecehkan kehormatan seseorang. 3. Toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Dalam masalah perdagangan dan peradilan, Islam juga mengajar
Tentang sikap toleransi terutama dalam transaksi jual dan beli, sebagai umat Islam kita diajarkan untuk menakar ataupun menimbang secara jujur agar tidak merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. 4. Toleransi dalam utang piutang. Urusan utang piutang, Islam juga memiliki ketetapan-ketetapannya sendiri yang telah ditentukan dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti dan jika orang yang berutang tersebut sedang dalam kesukaran maka berikanlah masa tangguh hingga ia berkelapangan. 5. Berbuat adil pada siapapun. Ibnu Katsir rahimullah pernah berkata mengenai hukum meremehkan atau merendahkan umat non-muslim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian seperti halnya melakukan perbuatan baik kepada wanita serta orang-orang yang lemah di antara mereka. 6. Menghormati prinsip agama masing-masing dalam surah Al-Kafirun yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita dapat mengambil kesimpulan jika Islam selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi pada setiap agama apapun. 7. Toleransi dalam mereaksi kesalahan. Siapapun itu tentu memiliki niat untuk menjadi orang baik terlebih jika dirinya memiliki keimanan, namun tidak bisa dipungkiri jika yang namanya manusia pasti tak pernah lepas dari yang namanya kesalahan, terkadang berbuat salah ataupun mungkar di kehidupannya untuk menyikapi perilaku salah orang lain, maka sikap dasar kita